Baik, kami di sini dari kelompok 11 akan menjelaskan materi kami yaitu sistem kardiovaskular. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Novalistari dulu sebagai moderator sekalian pemateri pertama. Saya Open Sulu sebagai pemateri kedua. Dan saya Robi Amam sebagai pemateri ketiga. Jadi sekian perkenalan singkat dari kami. Semoga teman-teman dapat menikmatinya. Terima kasih. Kami akan menjelaskan materi kami tentang sistem kardiovaskular. Kita ketahui dulu bahwasanya kardiovaskular ini berasal dari dua kata. Yang pertama kardiak yang artinya jantung, dan yang kedua vaskular yang artinya pembuluh darah. Apa artinya sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular ini merupakan sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian, yang termasuk ke dalam sistem kardiovaskular ini yang pertama itu jantung. Apa itu jantung? Jantung merupakan organ berupa otot berbentuk kerucut berongga. Bagian atas jantung disebut dengan basis, sedangkan bagian bawahnya disebut dengan apex. Kemudian jantung ini memiliki berat yaitu kurang lebih 300 gram dan letaknya yaitu di dalam rongga toraks antara kedua pulmo tepat di belakang sternum. Kemudian yaitu kita masuk pada sistem yang kedua yaitu ruang jantung. Ruang jantung ini dibagi menjadi 4. Yang pertama atrium dextra, yang kedua ventricle dextra, ketiga atrium sinistra, dan yang keempat ventricle sinistra. Di setiap sisi ada hubungan antara atrium dan ventricle melalui lubang atrioventrikular, dan pada setiap lubang tersebut terdapat katup yang atau dapat disebut dengan valvula. Kemudian jantung ini dibungkus oleh sebuah membran atau lapisan jantung yang disebut dengan perikardium. Perikardium ini dibagi menjadi 2. Yang pertama perikardium visceral atau dapat dikatakan lapisan jantung bagian dalam, dan yang kedua itu perikardium parietal atau bisa dikatakan juga lapisan jantung bagian luar. Di antara kedua lapisan di atas terdapat cairan yang disebut dengan cairan serus. Pada bagian dalam jantung dilapisi dengan jaringan endotelium atau di lapisan ini disebut juga dengan lapisan endokardium. Baik, sekarang kita masuk pada sistem fungsional jantung. Sistem fungsional jantung ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, iritabilitas atau dapat dikatakan juga ekstabilitas, yang artinya kemampuan jantung untuk mengadakan respons bila dirangsang. Yang kedua itu kontraktilitas, yang artinya kemampuan jantung untuk mengadakan kontraksi atau sistol dan relaksasi atau diastol. Masa diastol lebih panjang dari sistol. Yang ketiga itu konduktivitas. Konduktivitas ini merupakan kemampuan jantung untuk merambatkan impuls dari bagian jantung. Dan yang keempat yaitu otomasitas dan ritmisitas, yang artinya kemampuan jantung untuk berdenyut secara otomatis dan ritmis. Jadi sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Peredaran darah. Peredaran darah merupakan sistem peredaran darah yang mengangkut darah ke seluruh tubuh manusia. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh, dan juga serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh darah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, arteri yang membawa darah dari jantung. Yang kedua, vena yang membawa darah ke jantung. Yang ketiga, kapiler. Pembuluh ini adalah pembuluh terkecil di tubuh yang menghubungkan arteriola dan venula. Baik, kita lanjutkan pada sistem peredaran darah pada orang dewasa. Darah yang kaya akan CO2 yang berasal dari seluruh tubuh masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium dextra. Dari atrium dextra, darah akan didorong masuk ke ventricle dextra melalui valvula tricuspidalis.
Baik, itu saja penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba membahas yaitu sirkulasi peredaran darah. Saat darah dibawa masuk ke paru-paru, maka di paru-paru darah akan mengalami difusi ataupun pertukaran kontraksi. Dari darah yang mengandung CO2 menjadi darah yang mengandung O2. Kemudian darah yang telah mengandung O2 tadi akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Oke, selanjutnya saya akan membawa judul yaitu sirkulasi darah aorta ataupun sirkulasi darah aorta, yaitu seluruh tubuh. Aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar yang keluar dari jantung bagian ventricle sinistra. Aorta terbagi menjadi 3. Apa itu aorta? Yang pertama yang terbagi menjadi 3 di sini yaitu aorta ascendens, dan yang kedua yaitu arcus aorta, dan yang ketiga yaitu adalah aorta descendens. Baik, penjelasan itu mungkin penjelasan dari saya.